Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Lentera Spiritual Inspirasi. Semoga cahaya ilahi senantiasa membersamai langkah kita, menerangi hati, dan menuntun kita menuju jalan Marifatullah. Saudara Lentera Spiritual Inspirasi, yang dirahmati Allah. Apakah engkau pernah bertanya dalam hati, apakah mungkin tubuh manusia ini sesungguhnya menyimpan nama-nama Allah? Apakah setiap denyut nadi, setiap tarikan napas, setiap gerak jari, adalah bahasa gaib yang sedang membaca Allah? Sebelum kita selami lebih dalam tentang kitab Babul Haq, serta rahasia-rahasia kebesaran Allah yang tak terhitung jumlahnya, saya persilahkan untuk terlebih dahulu tekan like dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video Lentera Spiritual Inspirasi yang menarik lainnya. Hari ini, mari kita selami sebuah kitab yang jarang dibicarakan di ruang publik, yakni kitab Babul Haq. Sebuah manuskrip tua yang dihubungkan dengan istilah barincong. Apa itu barincong? Dalam bahasa Bugis, barincong berarti tulisan atau ukiran. Dalam pandangan hakikat, barincong adalah tulisan ilahi, tanda atau coretan cahaya yang menunjukkan bagaimana nama Allah terukir dalam tubuh manusia. Sebuah pengetahuan yang bisa mengguncang, bila kita sungguh-sungguh membukanya. Kitab Babul Haq berarti pintu kebenaran. Para ahli tasawuf menyebutnya bukan sekadar kitab biasa, tapi peta menuju Allah. Ia berbicara tentang tubuh manusia, hati manusia, dan nama Allah yang tersembunyi di dalamnya. Dalam pandangan ilmu hakikat, alam semesta adalah kitab besar. Manusia adalah kitab kecil. Segala yang ada di langit dan bumi, ada padanannya di dalam diri kita. Mata kita adalah cermin, Al-Bashir, telinga kita cermin, As-Sami, nafas kita cermin, Al-Hayu. Tetapi Babul Haq melangkah lebih jauh lagi, yakni, ia menyingkap bahwa huruf-huruf suci, asma Allah, bahkan rahasia nama Muhammad, yang semuanya bersemayam dalam tubuh manusia. Inilah inti yang mengejutkan dari Babul Haq. Tubuh manusia digambarkan memiliki barincong, atau tulisan ilahi, yang menunjukkan di mana nama Allah bersemayam. Jari telunjuk sebagai lambang perbuatan atau af-al, jari tengah sebagai darah, api, atau asma Allah. Jari manis sebagai liur, air, atau sifat Allah. Jari kelingking sebagai nafas, angin, zat Allah. Kaki sebagai kalam, pinggang sebagai kursi, tubuh dan tangan sebagai luh, kepala sebagai arasy. Apa maksudnya semua itu? Bahwa tubuh kita bukan sekadar daging dan tulang. Ia adalah miniatur jagat raya. Setiap kali kita menggerakkan tangan, sesungguhnya kita sedang berbicara dengan bahasa gaib, yakni bahasa Allah. Kitab ini juga menyingkap rahasia agung, yakni huruf-huruf dalam nama Muhammad. Huruf M di awal yakni awal jadi Raja Dunia. Dari sinilah lahir 124.000 nabi. Huruf H bermakna rahmat bagi seluruh alam. Dari sinilah muncul luh, kursi, kalam. Huruf M di akhir bermakna akhir jadi Raja Jagat Raya. Dari sinilah muncul makhluk langit, seperti matahari, bulan, bintang. Huruf D menjadi simbol, makna Raja Dunia dan akhirat. Dari sinilah tercipta jin, manusia, dan malaikat. Bayangkan, nama Muhammad saja sudah mencakup seluruh kosmos. Tidak heran jika beliau disebut, rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Lalu kitab ini menekankan, bahwasanya, kunci segalanya ada pada hati. Ada dua jenis hati, yakni 1. Hati sanubari, yang sebagai segumpal darah di dada, pusat kehidupan jasad. 2. Hati nurani yang sebagai hati cahaya, pusat tajalli ilahi. Hati nurani inilah yang disebut Khalifah Allah, atau Wakil Allah, Mahligai Allah, atau Singgasana Tajalli, Miratul Haq,
atau cermin kebenaran Allah. Iradatul wujud, atau kehendak wujud. Maka, siapa yang membuka hatinya, sejatinya ia sedang membuka cermin untuk melihat Allah. Tetapi saudaraku, pertanyaannya adalah, kalau benar, tubuh kita adalah kitab kecil Allah, kalau benar nama Allah sudah ada dalam setiap anggota tubuh, lantas, mengapa banyak manusia tidak mengenal Allah? Mengapa tubuh ini lebih sering dipakai untuk maksiat daripada zikir? Mengapa kita buta membaca kitab diri kita sendiri? Kitab Babul Haq bukan sekadar teori. Ia mengajak kita untuk membaca diri, merasakan zikir, bukan hanya di lisan, tapi di jantung, di nadi, di nafas. Sehingga, seluruh tubuh ini hanyut dalam nama Allah. Bagaimana menerapkannya? Mulailah dengan kesadaran tubuh. Rasakan setiap nafas sebagai Allahu. Tarik nafas sebut Allah, hembus nafas sebut Hu. Perhatikan tangan kita. Saat kita menolong, sadarilah bahwa itu adalah manifestasi Al-Qadir. Saat kita melihat, hadirkan Al-Bashir. Saat kita mendengar, hadirkan As-Sami. Inilah zikir jasad, zikir qalb, zikir sir. Bila terus dilakukan, manusia akan hidup dalam keadaan marifatullah, yakni mengenal Allah melalui dirinya. Saudara Lentera Spiritual Inspirasi, kita sering mencari Allah jauh di langit, di kitab-kitab, di ribuan teori. Padahal Babul Haq mengajarkan bahwa Allah sudah menuliskan namanya dalam tubuhmu. Engkau adalah kitab itu. Maka rahasia terbesar bukan di luar dirimu, melainkan di dalam dirimu sendiri. Jika engkau ingin melihat wajah Allah, lihatlah dengan hati. Karena hati adalah cermin Sang Hak. Ingat, bukan kita yang membaca nama Allah di tubuh kita, tetapi justru tubuh kitalah yang sedang membaca kita di hadapan Allah. Setiap gerakan kita adalah huruf, setiap napas kita adalah ayat. Pertanyaannya adalah, ayat apakah yang sedang engkau tulis dengan hidupmu? Jika video ini menggugah hatimu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Lentera Spiritual Inspirasi. Mari sebarkan cahaya, agar semakin banyak jiwa yang terbangun menuju Allah. Tulis di kolom komentar, aku ingin membaca kitab diriku sendiri, agar semesta menjadi saksi bahwa saat ini, engkau memulai perjalanan hakikatmu. Atau hanya sekedar memberi salam sebagai tanda terhubung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cahaya.